إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ويا معاشر المسلمين ويا إخوة الإيمان اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah mudahkan kita dalam rangka melaksanakan di antara ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita, yaitu melaksanakan kewajiban salat Jumat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat Jumat yang kita lakukan, ibadah Jumat yang kita lakukan ini nantinya mendapatkan balasan dengan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita bersalawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan di antara sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar kita semua memperbanyak salawat wabil khusus pada hari Jumat. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, Allah mudahkan kita untuk kita bersalawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat yang kita lakukan, salawat yang kita ucapkan untuk baginda kita, untuk kekasih kita, akan sampai dimanapun kita mengucapkan salawat tersebut. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Itulah yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa sholawat yang kalian ucapkan akan sampai kepada saya dimanapun kalian berada. Ketiga kalinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, khatib mengajak kepada khatib pribadi sekalian, mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa meningkatkan rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa takut yang kita miliki, maka ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya akan menghantarkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah siapkan tempat baginya yang namanya surga. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ini kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan kepada kita senantiasa meletakkan ketakutan selalu bersama kita dimanapun kita berada. Ikhwatal iman, saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam ayat surah Al-Fajr. Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insan, ini adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggambarkan bagaimanakah di antara ciri-ciri, di antara sifat-sifat yang melekat kepada manusia. Allah menggambarkan fa'ammal insan, adapun di antara manusia, idza mabtalahu rabbuhu, ketika Tuhannya mengujinya, fa'akramahu, Allah muliakan dia, wa na'amahu, dan Allah berikan nikmat kepadanya, maka mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Maka manusia ini dengan gampangnya dia mengatakan, sungguh Tuhan saya telah memuliakan saya. Tetapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi anan. Dan ketika Tuhannya memberikan cobaan kepadanya, faqadara alaihi rizqahu, dikurangi rizkinya. Kita bisa lihat dalam ayat ini Allah tidak mengatakan menghabiskan hartanya, cuma faqaddara rizqahu, disedikitkan, dikurangi rizkinya. Akan tetapi faqaddara rizqahu fayaqulu rabbi, maka orang ini dengan gampangnya mengatakan rabbi ahanan. Itu kalau kita bisa melihat rabbi ahanani, itu secara panjang-panjangnya, Tuhan saya telah menghinakan saya. Ini adalah gambaran yang telah Allah gambarkan kepada kita tentang di antara ciri-ciri sifat manusia ketika diberikan kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gampangnya lisannya mengatakan Rabbi memuliakan saya, Tuhanku telah memuliakan saya. Padahal kita tidak tahu kalau yang menjadi tolak ukur itu adalah harta yang banyak, kemuliaan seseorang, kebaikan seseorang, itu ukurannya kalau harta, maka tidak ada orang yang paling mulia di dunia ini kecuali siapa? Qarun. Tidak ada orang yang paling mulia. Kalau menjadi barometernya adalah harta, banyaknya harta, maka tidak ada orang yang paling mulia di dunia kecuali Qarun. Kenapa? Karena Qarun adalah manusia yang memang Allah berikan harta yang sangat melimpah. Bahkan dikatakan apa? Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu adalah di antara kaumnya Nabi Musa. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Allah menggambarkan, memberitahu kepada kita semua tentang bagaimanakah sosok Qarun ini.
Wa atainahu minal kunuz. Allah mengatakan, aku berikan kepadanya minal kunuz. Bukan hanya wa atainahu kanz, bukan hanya satu, tetapi kunuz, bergudang-gudang. Jadi hartanya sangat banyak. Wa inna mafatihahu, dan sesungguhnya kunci dari gudang-gudang itu, ingat, bukan satu gudang, banyak gudang. La tanu'u bil usbati ulil quwwah. Membawa kuncinya saja, kunci dari gudang, orang-orang yang kuat saja, itu perlu orang banyak. Bukan hanya perlu orang banyak, orang-orang yang kuat, la tanu'u, pasti akan merasa keberatan ketika membawa kunci tersebut. Kalau kuncinya saja, orang-orang yang kuat harus membawanya, bagaimanakah kita melihat gudang-gudangnya? Kalau kita sudah melihat bagaimanakah besarnya gudangnya, apalagi kalau kita melihat bagaimanakah sebanyak apa hartanya. Maka kita katakan, kalau memang tadi kita katakan barometer kebaikan, kemuliaan seseorang itu karena banyaknya harta, maka kaum termasuk orang yang terbaik. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan ukuran banyak harta atau sedikitnya itu menjadi kemuliaan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan dalam suatu perkataan yang memberitahu kepada kita semua, beliau mengatakan, walaysa sa'atu rizqi wal 'amali likathratihi. Beliau memberitahu kepada kita, bukanlah tolak ukur suatu keluasan atau suatu kebaikan dari sebuah rezeki yang dimiliki seseorang itu likathratihi, dikarenakan banyaknya. Bukan tolak ukurnya karena banyaknya harta yang dia miliki. Juga bukan tolak ukur orang beramal ketika melakukan ibadah, itu juga bukan banyaknya. Karena kita tahu yang namanya semua ibadah yang kita lakukan itu belum tentu ada jaminan yang namanya diterima. Walaupun amalannya banyak sekali, tetapi kalau amalannya tidak ada yang namanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dengan ilmu dan mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sebanyak amalan apapun tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tolak ukur kebaikan suatu harta atau suatu amal itu bukan likathratihi, bukan karena banyaknya. Walatul amal, dan juga bukan panjangnya amal, panjangnya umur. Walatul umri, dan bukan panjangnya umur itu apa? Likathratish syuhuri wal a'wam, karena banyaknya apa? Bulan-bulan yang telah kita lalui dan tahun-tahun yang telah kita lalui. Tetapi apa? Walakinna sa'ah, akan tapi kebaikan itu, keluasan itu, bil barakati fihima, di dalam berkah dalam keduanya. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rizki itu bisa menjadi baik, amalan yang kita lakukan bisa juga menjadi baik, umur yang banyak yang kita miliki juga bisa menjadi baik, kalau memang ada yang namanya berkah. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan apa itu berkah itu? Berkah itu dikatakan subutul khair fi syai'. Dan dinamakan berkah ialah subutul khair fi syai', tetapnya kebaikan di dalam sesuatu. Tetapnya kebaikan di dalam suatu perkara. Kalaulah misalkan hartanya memang banyak sekali, tetapi tidak ada kebaikan dalam harta tersebut, maka itu bukan harta yang baik, bukan harta yang berkah. Begitu pula umur kita yang sangat panjang sekali, umur kita panjang, tetapi tidak ada keberkahannya, tidak ada kebaikannya, maka umur panjang pun juga tidak menjadi berkah. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan yang kita miliki ini, nantinya kita semua akan menggapai sesuatu
yang kita inginkan dengan cara yang gampang, walaupun waktunya dengan singkat. Berapa banyak orang-orang yang memiliki hartanya memang lebih sedikit, tetapi mereka semua dengan keberkahan dari hartanya, mereka semua bisa menikmati kehidupan di dunia. Tidak pusing dengan perkara dunia. Mereka semua dengan santainya hidup di dunia. Kenapa? Karena keberkahan wujudul khair fis syai'. Adanya kebaikan dalam hartanya. Tenang, santai, enggak pusing, enggak menjadi masalah. Kenapa? Karena keberkahan ada dalam hartanya. Walaupun hartanya sedikit. Dan berapa banyak orang-orang yang hartanya sedikit pun mereka semua dengan gampangnya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hartanya ini tidak melalaikannya dari yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang namanya umur yang kita miliki. Kalau kita mau menghitung-hitung umur yang kita miliki, maka umur kita, keislaman yang kita miliki ini lebih panjang umurnya daripada keislaman para sahabat-sahabat terdahulu. Ya atau tidak? Kita tahu Nabi Muhammad SAW, beliau pertama kali mendapat wahyu umur berapa? 40 tahun. Sedangkan beliau meninggal 60-an tahun. Ada yang mengatakan 63, ada yang mengatakan 64. Tapi kebanyakan para mu'arrikh, para pensejarah mengatakan 63. Tetapi 60 berapa? Sekitar 20-an tahun. Begitu pula Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lainnya. Umur Islam mereka sekitaran 20-30-an tahun. Coba sekarang kita lihat. Sudah berapa tahunkah kita sudah Islam? Coba tanya diri kita masing-masing. Sudah berapa tahunkah kita sudah Islam? Nah, kalau para sahabat itu hanya memiliki 20-an tahun atau 30-an tahun sudah bisa menggapai surganya Allah, sudah mendapatkan jaminan surganya Allah, maka kita sejatinya yang sudah memiliki umur puluhan tahun Islam kita, maka lebih layak untuk apa? Dapat apa? Gampang mencari surga. Tetapi saya katakan lagi, keberkahan itulah yang membuat berbeda. Ada orang yang misalkan umur waktunya sebentar. Kita lihat para ulama dulu, ada di antara mereka semua itu mereka baru belajar umur 40-an tahun. 40-an tahun. Tetapi umur 40-an tahun mereka semua baru belajar. Tahu-tahu akhirnya jadi ulama. Lah kita ini sudah belajar dari kecil puluhan tahun, tapi nggak jadi apa-apa. Ini berarti keberkahan yang berbeda. Adanya keberkahan itu akan membuat sesuatu yang berbeda. Bahkan ada sebuah cerita juga dikatakan, ada seseorang yang bisa menghafal Al-Quran, seorang yang sudah tua renta. Orang tua renta. Mereka semua ketika menghafal Al-Quran dengan waktu yang sangat singkat. Kenapa? Keberkahan waktu yang dia miliki. Nah, kalau kita mau bertahun-tahun hafal pun juga belum. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan itu penting di setiap sesuatu. Keberkahan itu penting di segala sesuatu. Baik umur yang kita miliki, baik harta yang kita miliki, ataupun baik segala sesuatu yang kita miliki. Karena dengan keberkahan ini ada di setiap perkara yang kita miliki, maka perkara yang kita miliki akan menjadi baik, akan memberikan manfaat. Kalau sedikit memberikan manfaat, otomatis lebih baik daripada banyak yang tidak memberikan manfaat. Al-qalilu yanfa' khairun minal katsiri la yanfa'. Jadi kebaikan yang sedikit tapi memberikan manfaat, harta yang sedikit tapi memberikan manfaat, umur yang sedikit tapi memberikan manfaat, itu lebih baik daripada harta yang banyak, umur yang panjang tetapi tidak memberikan manfaat. Maka ikhwatul iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya lagi dan lagi keberkahan ada di setiap perkara yang kita miliki. Maka ikhwatul iman,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan di setiap perkara yang kita miliki, Allah berikan di setiap perkara tersebut keberkahan, sehingga perkara yang kita miliki ini nantinya akan memberikan kebaikan kita, baik kebaikan di dunia yang sementara maupun kebaikan di akhirat yang selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dahu. Amma ba'du. Wa ya ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita semua mengetahui tentang pentingnya hakikat keberkahan, maka kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan itu memang penting bagi kita semua. Kalaulah kita semua tidak memiliki keberkahan di setiap perkara-perkara kita semua, maka perkara kita semua tidak akan ada yang namanya kebaikan. Karena yang namanya berkah ialah thubutul khairi fi syai'. Tetapnya kebaikan dalam perkara sesuatu. Nah, ikhwatal iman, kalau memang kita semua ingin mendapatkan di setiap aspek perbuatan kita, di setiap aspek sesuatu yang kita lakukan, ingin ada yang namanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya berkah kebaikan ini memang murni datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah keberkahan di setiap apa yang telah kita lakukan, sehingga perkara kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا مختار وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.